sejenak kaget dan iya pisan yo. Nek umpamane modele koyo ngono ya gak bahagia kan gitu ya. Saya nggak kepikiran begitu karena modelnya ibu saya nggak model begitu gitu. Cuman dengan cepat saya berpikir, ketemu jawabannya. Rangkul lah itu. Sini. Saya mau nanya sama kamu. Boleh nggak saya nanya 2 pertanyaan? Saya nanya sesuatu. Boleh? Menurut kamu, kalau besok kamu bangun tidur, kemudian tidak ada suara kerompiang dan wek, apa yang terjadi kira-kira? Dia diam, nggak bisa jawab. Kemudian saya bantu dia jawab begini. Kalau besok tidak ada semua suara itu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ibu kamu terkapar di rumah sakit. Betul kan? Masa masih di rumah sakit masih masuk wek kan? Ya, ibu kamu terkapar di rumah sakit. The first choice, pilihan pertama. Atau kamu boleh pilih yang kedua. Kemungkinan yang kedua apa? Ibu kamu sudah meninggal dunia. Kamu mau pilih yang mana kira-kira? Dia langsung kaget kan? Ya enggak lah Pak, gimana juga kan dia ibu saya. Akhirnya saya ngerti, ternyata sadar belum peliki arek nih dikandani ibu yang mati ya gak wani ya. Jadi dia kemudian bilang, saya bilang begini, kalau gitu kamu bisa bikin syarat bahagia gampang. Gimana? Tuhan, kalau aku besok bangun dan mendengar suara wek dan rompang, maka saya bahagia. Dia langsung, iya ya. Kalau di dalam NLP yang saya pelajari, NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming, satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana optimasi fungsi otak. Jadi bagaimana otak itu berkomunikasi dan bagaimana melakukan satu manipulasi, sebetulnya bukan manipulasi ya, melakukan satu teknik rekayasa agar otak kita itu berdaya maksimal. Ya, di NLP itu ada satu teknik yang namanya utilizing environment. Bagaimana memanfaatkan lingkungan gitu. Jadi kalau faktanya kalian itu miskin, gak usah bikin syarat bahwa kalian akan bahagia. Kalau kaya, gak usah. Kemiskinan itu aja langsung diutilizing untuk membuat kamu semangat. Kenapa? Karena pasti ada hikmah di balik apapun keadaan kita hari ini. Itu yang sekedar Tuhan minta. Orang yang mau menerima keadaannya hari ini dan mengatakan I'm happy with my environment, with my condition, with my situation, maka kemudian Tuhan akan segera memindahkan kalian kepada kondisi yang lebih baik. Tuhan itu tidak sabar deh. Allah itu tidak sabar pindah kamu dari kondisi sekarang kepada kondisi yang lebih baik. Cuma Tuhan tunggu kamu sabar dikit aja. Betul? Sabar artinya accept yourself. Itu kuncinya. Oke ya? Saya ingin tunjukkan gambar ini dulu. Sano sing guri ya, yang belakang itu gini. Guyu apa sih, Ren? Guyunya telat ya, tak ulangi, saya kasih yang sama yang belakang. I love you all ya, yang belakang ya. Tak ulangi sekali lagi. Baru sok guyu sendiri. Kalau yang belakang tertawanya jangan keras-keras, nanti gigimu lepas loh. Jadi yang menarik dari film ini apa? Tak cerita nih sih. Teman-teman kalian yang sudah ikut Laskar Anak itu saya kasih cerita. Mas Ferry pernah ngisi di ND. Pernah tahu ND? Pernah. Saya pernah ngisi di ND dan di Kevamenanu. Di Kevamenanu itu jaraknya cuma 1 kota lagi menuju Timor Leste. Jadi Kevamenanu, Atambua, Timor Leste. Saya pernah ngisi di daerah Nusa Tenggara Timur. Kevamenanu, Maumere. Saya baru tahu di sana kalau ternyata baca Maumere itu bukan Maumere tapi Maumere. Karena itu berasal dari 2 kata ma dan mere. Ma'u itu artinya air, ya. Itu mirip bahasa Arab. Al-ma' itu bahasa Arab artinya air, ya. Saya nggak tahu apakah itu dari bahasa Arab. Ma'u mere, kemudian Kevamenanu dan di ND. Waktu pertama kali saya datang ke ND, wah, saya langsung excited. Kenapa? Saya harus datang ke tempat di mana Bung Karno dulu pernah ditawan, ya. Kan Bung Karno pernah ditawan di ND, bahkan dia bisa membuat satu ketoprak, tim ketoprak di sana.
Itu yang membuat saya excited, menyenangkan sekali perjalanannya, kecuali naik pesawatnya. Jadi waktu mau mendarat, saya itu sudah sering naik pesawat dengan pesawat kecil ya. Kalau ke Semarang, ke Jogja, itu pesawatnya pasti pesawat kecil karena jarak dekat. Ke Bandung juga biasanya pesawat kecil karena tidak memungkinkan landing untuk pesawat besar. Nah, saya naik pesawat kecil, tapi baru kali itu saya merasa merinding naik pesawat kecil itu. Kenapa? Karena kan kalau mau mendarat di ND itu lewat pesisir, muter-muter pesisir dulu begitu, dan di situ kalian bisa melihat dengan jelas pohon kelapa. Bahkan kalau kalian mau iseng, kalian bisa hitung jumlah kelapanya. Itu kelihatan. Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Bisa. Ngeri gitu. Ini kayak cantol ya opo kan gitu ya. Nah, baru ketika landing, saya ditanya, setelah landing ditanya oleh kepala kantor pajak di sana, karena saya diundang oleh kantor pajak untuk bicara di depan para bupati di 3 wilayah di sana. Jadi saya ditanya sama petugasnya, Pak Heri mau langsung ke kantor atau ke hotel? Ke hotel dulu atau saya ke kantor dulu atau langsung ke hotel? Saya bilang, Pak saya ke kantor dulu deh, biar tahu kondisinya kantor pajak di sini seperti apa. Oke siap, berangkat ya. Untuk perjalanan itu sekitar 20 menit. Ternyata ND itu gede ya, itu saya dalam pikir dalam hati. Udah nyampe, cek ini Pak, kantor kita. Begitu saya masuk, jauh ya Pak dari bandara? Ah enggak juga, sini Pak. Tuh bandara. Gila, jadi saya terus aja muter-muter, nggak jelas. Padahal bandara cuma 200 meter. Jadi ND itu kecil banget. Bahkan orang pajak itu kalau mau naik pesawat dia check-in. Kalau kalian ke Juanda, check-in nunggu 2 jam, sorry 1 jam sampai 2 jam, betul. Apalagi kalau delay, beberapa pesawat kita kan gila, minta ampun. Kalau delay 3 jam gitu kan. Jadi kita harus nunggu di bandara, tunggu gitu. Kalau di sana enggak, kalian check-in tinggal pulang. Saya ingin tampilkan satu film. Sorry, ini LCD-nya agak buruk. Saya ingin ulang sekali lagi film ini, dan mari kita beri makna bareng-bareng. Saya yakin kalian tadi sudah kasih makna pada film ini dengan berdasarkan pengalaman hidup kalian. Coba kita kasih makna bareng-bareng. Adik-adik,
Dalam hidup ini, siapapun pernah mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan, betul? Kalian pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu. Bahkan mohon maaf, hari ini pun termasuk bagian dari masa-masa sulit dalam hidupmu. Kalian pernah dilecehkan, kalian pernah dihina, diinjak-injak oleh orang lain, dianggap tidak ada, dianggap orang biasa saja. Dan mohon maaf, mungkin salah satu yang menganggap kamu tidak mampu itu mungkin bisa saja adalah orang tuamu atau orang-orang terdekat dalam hidupmu, betul? Hari ini kamu mendengar dengan telingamu sendiri bagaimana orang-orang mencaci maki keluargamu, bagaimana keluarga besarmu menghina kemampuan orang tuamu untuk memberikan kemampuan ekonomi kepada dirimu. Hari ini kamu bisa mengingat bagaimana rasa sakitnya dihina, dilecehkan, dianggap tidak ada, dimarginalisasi oleh orang lain. Tapi saya ingin bilang kepada siapapun di tempat ini, siapapun yang masih percaya kepada Tuhannya dan masih percaya kepada masa depannya, bangkitlah. Saya hanya ingin bilang kepada kalian bahwa justru ketika kalian pernah dihina, diinjak dan dilecehkan oleh orang lain, itu adalah cara Tuhan untuk membuat kalian bisa memiliki power lebih kuat lagi untuk melanting lebih tinggi. Ingat, orang-orang sukses itu memiliki resilience yang tinggi. Orang-orang sukses itu seperti balon, bukan seperti busa. Busa ketika direndam ke dalam dia akan hanyut. Tapi orang-orang sukses, orang-orang hebat itu seperti balon. Semakin dia ditendang ke bawah, semakin dia diinjak, maka dia akan mampu melanting lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan itu semua adalah kalian. Saya cuma ingin ingatkan bahwa sukses itu harus dibayar, diperjuangkan, dan menggunakan semua kemampuan yang kalian miliki. Sukses itu membutuhkan pengorbanan, sukses itu membutuhkan perjuangan, sukses itu membutuhkan rasa sakit. Karena dari situlah Tuhan bisa membedakan mana yang layak menjadi pahlawan dan mana yang akan menjadi pecundang. Dan saya cuma ingin bilang kepada kalian semua, adik-adik sekalian, hanya butuh sabar sedikit saja, hanya butuh sabar sedikit saja untuk kalian menunggu saatnya di mana kemenangan itu akan satu persatu datang dalam hidupmu, dan semua orang akan dengan lega hati, dengan rendah hati akan memberikan aplaus kepada kalian semua dalam hidupmu. Oleh rasa sakit yang terlalu amat sangat, dan oleh semua rasa malu yang menghantui kalian, yang menebal, yang membuat semua keberanianmu justru menghilang. Bukannya itu tidak ada, tapi courage itu beda dengan brave deh. Courage itu beda dengan brave. Kalian tahu apa bedanya? What is the difference between courage and brave? Apa bedanya? Courage itu juga keberanian, tapi courage bukan hanya sekedar brave, tapi courage itu adalah pertemuan antara brave heart and honor. Pertemuan antara hati yang pemberani dan rasa hormat di dalam dirinya. Jadi courage itu adalah keberanian dan kehormatan. Siapapun hari ini yang bangkit membela kehormatan dirinya, membela kehormatan orang tuanya, membela kehormatan bangsanya, keluarganya, dan dengan itu dia berani, maka itulah courage. Dan hari ini saya ingin ingatkan, itu semua ada di dalam dirimu. Yang paling perlu kamu lakukan adalah membuka seluas-luasnya dan belajar mempercayai bahwa Tuhan itu begitu luar biasa baiknya, sehingga kalian sesungguhnya sudah punya modal untuk menjadi yang terbaik. Yang pertama, saran saya adalah apa deh? Baca bareng-bareng. Bisa baca lebih keras? Accept whatever you are right now. Terimalah dirimu apa adanya mulai dari sekarang. Siapapun yang pernah mengalami rasa sakit dalam hidupnya, katakan, ya, saya memang sakit. Ya, saya memang terhina. Ya, saya memang pernah disakiti. Ya, memang keluarga saya orang miskin. Ya, bapak saya memang cuma tukang beca. Kalian boleh lanjutkan dengan mengatakan begini, so what? Betul? Saya cuma ingin ingatkan kepada kalian deh, kalau kalian mau menerima dirimu, kemudian kalian bersabar untuk terus berjuang, akan ada masanya Tuhan memberikan jawaban atas kesabaranmu. Mas Ari pernah mengalami kejadian yang sangat sederhana tapi lucu. Alhamdulillah setahun yang lalu, bulan Ramadan tahun lalu, saya bisa mendapatkan kesempatan untuk iktikaf di Masjidil Haram 10 hari terakhir. Ya, saya iktikaf hari terakhir itu di Masjidil Haram sampai kemudian lebaran di sana. Nah, selama iktikaf itu kan kami ketemu dengan seluruh orang dari seluruh dunia. Menurut saya orang yang paling sombong itu orang Lebanon. Lagi ngobrol-ngobrol sore hari nunggu buka puasa nih, ya. Tiba-tiba orang Lebanon dekat kepada saya.
Where are you from? I'm from Indonesia. With who? Dengan siapa kamu datang ke sini? Saya cuma bilang karena kebetulan cuma bertiga dengan orang Bandung, teman dari Bandung. Ini teman-teman saya. Kemudian dia nanya lagi begini kepada saya. Are you sure are you Indonesia? Saya bingung. Kamu yakin kamu orang Indonesia? Gimana sih pertanyaan orang ini? Masa saya nggak yakin kan begitu? Ya, saya Indonesia. Oh no. Saya biasanya ketemu orang Indonesia itu kecil-kecil. Jadi dia itu biasanya ketemu orang Indonesia small. Why you big? Oh, untung di Masjidil Haram ya. Untung bos tawahan. Ini nggak tak kaplok sama gitu. Oh ya, saya cuma jawab begini, yes, I'm the exception of Indonesia. Saya orang Indonesia pengecualian dia. Wah, sorry. Nah, tidak berhenti di situ deh. Dia nanya lagi begini. Salah satunya dia tanya begini. Indonesia, yes. What is your daily food? Apa makanan sehari-harimu? Wah, saya jawab rice dengan sedikit bangga ya kan ya. Rice kan menurut kita udah mewah ya. We eat rice every day. Rice, what is rice? Rice. Dia bolak-balik nanya. Awalnya dia sok takut bahasa Inggris, tak jawab bahasa Inggris, saya mudeng. Ya, rice. What is rice? Terus saya jawab gini, aruz. Pakai bahasa Arab. Aruz. Oh, alat duduk ini kan. Tangan-tangan bahasa Inggris. Tangan-tangan bahasa Inggris, gak mudeng jawab bahasa Arab baru mudeng ya. Oh, aruz. Terus dia ngomong gini, hah, aruz? Masya Allah, lu nanya hari ini. Dia bilang, saya tuh sampai heran, mungkin banyak. Pertama tanya deh, sampai lu teluk dong. Dia jawab, kami sekeluarga. This is my brother, he is a general. Ini jenderal, ini polisi. Wah, amin pokoknya bisa. Ya, tipikal banget orang Arab ya. Terus setelah itu ada sekarang dia bilang begini, wah kasihan banget ya kamu makannya nasi gitu. Loh, terus salahnya di mana? Oh, I eat lamb every day. Saya makan daging begini. Modeling ngono dia jawab itu. Gaya men kok dia. Saya makan nasi gitu. Kamu makan sego. I eat lamb and bread. Saya makannya itu daging dan roti. Entenono, sabar gitu kan. Setelah itu saya nggak pakai kereken deh. Saya baca Quran, tilawah, nunggu maghrib. Kemudian teman saya baca Quran. Kebetulan hari itu saya bawa mushaf. Biasanya saya bawa iPad. Saya bawa mushaf, ya, karena iPad saya cas. Teman saya di sebelah saya bawa Galaxy Tab. Dia baca Qurannya di Galaxy Tab mushafnya. Jawaban Allah segera hadir ketika orang itu datang dengan begini. Wow, what is this? Dalam hati langsung saya yes. Langsung Galaxy Tab-nya teman saya tak pegang kan? Sorry ya, jadi saya bilang begini. This is tablet. This is a small tablet. You can read Quran, recite Quran here. You can read and recite Quran here, and you can just slide. Dia langsung, wow, langsung direbut turunin dulur. Look at this, oh amazing. Nohon. Jadi saya cuma pengen bilang, kita hanya butuh sabar sebentar. Ada masanya kemudian orang-orang yang dulu menghina kita itu makan bertepuk lutut di depan kita saat itu. Ini yang saya ingin katakan kepada siapapun di antara kalian yang sekarang merasa inferior, tidak mampu, tidak memiliki apapun, malu dengan keadaan orang tuamu, malu dengan keadaan istri. Malu dengan keadaan dirimu sendiri. Kalian mungkin berangkat ke sekolah ini dengan malu-malu, maksa bapakmu jaluk ke kono handphone hanya karena malu, karena tidak punya handphone, karena temanmu semua punya handphone. Please, berhentilah lakukan itu. Jangan menuntut dirimu berlebihan dan di luar kemampuanmu. Terima saja dirimu apa adanya, maka pada saat itu kamu akan menjadi kuat. Orang yang tidak bisa menerima dirinya itu sedang berusaha menipu dirinya. Dan akhirnya dia tidak bisa berbuat selayaknya kemampuan dirinya. Tapi orang yang mau menerima dirinya, maka secara tiba-tiba seluruh potensinya itu keluar. Betul? Anak-anak Indonesia yang mampu bertahan di dalam Olimpiade Matematika Fisika (OFI), ya, di dalam tim Olimpiade Fisika Internasional itu, bukanlah anak-anak yang mengatakan saya hebat, atau berlebihan menolak dirinya. Siapa bilang saya nggak bisa? Saya bisa kok. Kalau kalian memang nggak bisa,
bisa. Kalau kalian memang nggak mampu, akui. Kenapa? Karena seketika Tuhan akan tunjukkan jalannya bagimu untuk mempelajari. Betul. Tapi kalau kalian pura-pura mampu, pura-pura hebat, pura-pura kuat, padahal kalian tidak mampu untuk melakukan itu, dan hanya hidup dalam kepura-puraan, maka Tuhan akan biarkan dirimu pura-pura sepanjang hidupmu. So, terima dirimu apa adanya mulai dari sekarang, dan syukuri. Ya, itu yang paling penting. Syukuri. Saya punya dulu binaan, sekarang dia sudah menjadi guru. Dulu ketika kami membina pelajar muslim di Kota Malang, saya dulu adalah ketua LPPM, Lembaga Pembinaan Pelajar Muslim Kabupaten Malang. Waktu saya kuliah, membina banyak, termasuk saya juga pernah datang ke sini. Nah, di binaan teman-teman kami di Kota Malang, ada seorang anak, Mas, saya agak lupa namanya, karena sudah bertahun-tahun yang lalu. Dia diterima di SMA Negeri 4 Kota Malang. Kemudian ketika lulus dia diterima di Brawijaya. Dia daftar ke sana. Teman-teman kami itu, teman-teman di organisasi di LPPM kaget dan separuh tidak percaya. Loh, ya apa caranya ada yang kuliah? Kenapa? Karena bapaknya itu cuma tukang sampah. Rumahnya di Muharto, bapaknya tukang sampah. Apa yang dia katakan? Karena dia mengakui dirinya sendiri, keterbatasannya, kelemahannya. Memang bapak saya begini, dan dia tidak tolak, dia terima itu semua. Maka kemudian Tuhan buka jalan itu satu persatu. Sekarang dia sudah menjadi guru. Dia lulus dari Brawijaya dan sekarang menjadi guru. Kemarin saya ngisi dari salah satu sekolah. Ada satu anak itu ketika masuk dia itu dituntun. Kenapa? Karena dia mengalami tunadaksa. Lakukannya. Sorry, saya cuma menunjukkan dulu. Jadi lakukan waktu salaman dengan saya, tangannya nggak bisa lurus. Ngomong nggak bisa jelas. Saya melihat dia pertama kali itu menangis dalam hati. Ketika saya tanya, Mas, namanya Maksum, Maksum itu siapa gitu? Saya tanya kepada dia, kamu dibandingkan dengan teman-temanmu yang lain, saya jujur mengatakan kamu tidak sehebat yang lain. Kamu punya cacat yang sangat luar biasa. Apa yang membuat kamu masih mau duduk di sini bertemu dengan teman-temanmu yang normal yang lainnya? Yang membuat kamu berani untuk untuk menunjukkan bahwa kelemahanmu itu tidak menjadi hambatan. Apa yang dia katakan? Karena dengan terbata-bata saya ingin mewujudkan impian saya. Teman-temannya itu langsung nangis semuanya. Saya bilang kepada mereka, bersyukurlah kalian semua satu angkatan dengan anak yang luar biasa seperti dia, karena dari dialah kamu setiap hari bisa mengaca. Kalau kamu pengen lemah, kamu pengen berhenti, kamu pengen menyerah, lihat dia yang tidak pernah menyerah sejak dia dilahirkan. Bagaimana dia percaya ingin meraih cita-citanya yang luar biasa dalam keadaan penuh cacat. Satu yang dia lakukan ini, dia menerima kita. Ketika saya tanya, mulai kapan kamu cacat begitu? Sejak usia 2 tahun. Apa yang menjadi latar belakangnya? Saya dulu sering jatuh dan kemudian mengalami kelumpuhan. Dia nggak sedih, nggak malu, nggak takut, nggak merasa minder. Itu salah satu indikasi dia menyatakan sesuatu itu dengan percaya diri dan menerimanya. Jadi kamu yang dari dulu kalau ditanya bapakmu kerja apa, kemudian kamu mengalihkan pembicaraan hanya karena kamu malu menceritakan apa pekerjaan bapakmu, hanya karena kamu malu menceritakan kondisi orang tuamu, berhenti lakukan itu mulai dari sekarang, maka seketika kamu akan temukan kekuatan yang tidak pernah kamu miliki sebelumnya. Jadi adik-adik, saya ingin menyampaikan sebuah judul buku dari seorang penulis besar dunia, namanya Paul Arden. Salah satu buku yang pertama kali saya beli di bandara, saya belinya itu di Soekarno-Hatta. Karena memang belum diterjemahkan. Saya beli di Periplus, pusat toko buku internasional. Buku pertama yang saya beli judulnya Whatever You Think the Opposite. Apapun yang kalian pikirkan, pikirkanlah yang sebaliknya. Kamu berpikir selama ini, aku naik kandani koncoku bahwa bapakku ternyata tukang sampah, kok aku kayak di EC. Betul. Kalau ada di antara kalian yang berpikir begitu, kata buku ini, think the opposite. Iya nek nono, nek moro-moro teman-teman saya tambah respect.
Aku nek ngaku kalau ternyata saya ini punya sakit asma atau sakit tahunan yang sangat parah, jangan-jangan teman-teman menjauhi saya. Iya nek ngono. Nek kemudian teman-temanmu tambah mensupport kamu. Jadi kata Paulo ada tinggi opposite. Aku nanti datang ke kepala sekolah dan mengatakan bahwa saya bersedia untuk menjadi perwakilan SMA Kepanjen untuk lomba ini dan itu. Kok kayak aku di sampai kepala sekolah. Iya nek ngono. Nek tambah difasilitasi. Jadi adik-adik, saya cuma ingin kasih saran kepada kalian, please jawab setiap kata-kata negatif dalam dirimu dengan kata-kata positif yang lainnya. Maka kalian akan bangkit dan bersemangat. Buku kedua yang dia tulis dan juga saya baca, dua-duanya bukunya itu gendeng. Ada satu buku itu yang 3 halaman orang-orang tulisan itu. Dan itu bukan salah cetak. Jadi dia sengaja begitu. Hanya untuk memberi kesempatan kepada pembacanya untuk merenung. Gendeng apa enggak? Buku kedua yang saya baca, yang saya beli, itu lebih gila lagi judulnya. Dia bilang begini ke dalam judul itu. Judulnya saja sudah bikin saya merinding. Dia bilang, this is it not about how good you are, it's about how good you want to be. Ini bukan perkara seberapa hebat dirimu hari ini, akan tetapi justru persoalan seberapa hebat dirimu yang akan datang. Jadi bukan masalah seberapa hebat siapa dirimu hari ini, siapa bapakmu hari ini, apa posisimu hari ini. Justru tanyakan seberapa hebat kamu ingin menjadi dalam hidupmu. Jadi terima saja, siapapun dirimu sekarang terima. Karena itu tidak penting. Yang paling penting justru tanyakan, kamu ingin jadi apa dalam hidup ini? Itu adalah pertanyaan lebih penting. Ya, sanggup? Yang kedua, make a wish every day. Buatlah permintaan setiap hari. Jadilah orang yang selalu punya pengharapan dalam hidup. Karena bagi saya, perbedaan antara orang yang hidup dengan mayat hidup itu adalah pada harapannya. Kamu bangun dan berkata, Tuhan, beri saya kekuatan hari ini untuk berbagi dengan lebih banyak orang. Saya kemarin bisa berbagi dengan 2 orang, sekarang saya ingin berbagi dengan 3 orang. Tuhan, hari ini saya ketemu dengan pelajaran yang seumur hidup saya takuti, matematika. Tapi Tuhan, bantu saya hari ini untuk mengalahkan matematika itu. Kamu punya harapan. Berarti kamu hari ini berjalan sebagai manusia. Tapi kalau kamu bangun, melaku, tidak punya harapan, ditambahin, harapanmu apa dino iki? Mbok, iku mantek jenenge. Jadi saya cuma ingin bilang, itu adalah mayat hidup. Yang membedakan anak SMA Negeri 1 Kepanjen dengan SMA lainnya adalah pada tingkat pengharapannya yang jauh lebih hebat daripada siapapun. Dan yang membedakan anak-anak hebat dengan tidak, ketika saya temui mereka dan orang-orang yang berkarakter dan tidak, adalah orang-orang yang berkarakter dan orang-orang sukses. Itu gampang kalau ditanya, apa sih impian hidup Anda 5 tahun lagi Pak? Dia cerita gampang. Ya, kalian tahu roti dia? Tahu, Kepanjen, roti dia. Ya, ada pengusahanya, pemiliknya seorang perempuan, namanya Ibu Mulyani. 4 tahun yang lalu dia memulainya dari toko bahan kue di Pasar Kepanjen. 4 tahun yang lalu, kemudian dia mencoba buka toko roti. Hari ini 4 tahun berikutnya dia sudah punya 16 cabang di seluruh Jawa Timur. Dan apa impian dia ketika saya tanya 5 tahun yang akan datang? 2 tahun yang lalu saya memberikan outbound untuk mereka, pesertanya cuma 70 orang. Kemarin saya ngadakan tahun yang lalu, itu 2 tahun yang lalu 70. Setahun yang lalu ketika saya ngadakan kegiatan jumlahnya sudah 150 orang. Adik-adik sekalian, ketika saya tanya apa impian ibu 5 tahun yang akan datang, saya berharap saya bisa jadi ibu untuk 300 orang lagi. Karena bagi dia karyawan bukanlah pekerja, tapi bagi dia karyawan itu adalah anak yang ingin dia besarkan. Jadi dia setiap bangun tidur itu dengan impian, dengan harapan ingin memperbanyak jumlah orang yang mendapatkan manfaat dari dia. Tanya kepada dirimu, tadi bangun tidur apa sih mau pikir? Ya, sahur apa ini? Nek, saya mau pikir itu kalau bedanya mbak anakku sing TK ya loh ya. Sama, dia bangun tidur yang ditanya sahur apa nih, gitu. Ya, jadi adik-adik sekalian, tanyakan beda antara anak-anak yang akan menjadi anak-anak
cemerlang dengan yang tidak itu begini. Anak-anak cemerlang ketika bangun tidur dia mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau telah bangunkan aku kembali setelah Engkau matikan aku semalam. Dan alhamdulillah aku punya hari yang baru, brand new day. Betul? Itu yang dia katakan. Tapi anak-anak yang jauh dari kecemerlangan, tangi turu, astagfirullah, lah kawis isu meneh, ya Allah, sekolah meneh. Itu bedanya, ya. Jadi berbeda pada tingkat harap. Jangan punya harapan yang indah setiap hari. Yang ketiga, wake up and challenge yourself. Setiap saat bangkit dan tantang dirimu lebih dan lebih. Pertama kali saya masuk ke SMP, saya tidak pernah berpikir bisa bersaing dengan anak-anak yang lain. Saya dari SD desa. Jadi ibaratnya saya SMP-nya di Kepanjen, SD saya itu di... Saya nggak berani ngomong deh kalau di daerah di desa-desa loh ya. Sing desa gini mana? Curug. Oh. Donomulyo enggak, Donomulyo itu kutho. Ya. Kutho desa maksudnya. Ya, saya itu desa deh. Pertama kali masuk pelajaran bahasa Indonesia, saya diketawain sama anak satu kelas. Gara-gara apa? Jadi gara-gara saya menggunakan kata melulu. Karena dia melakukan ini, saya lupa kalimatnya. Yang jelas endingnya itu melulu. Karena saya melakukan ini melulu. Dan punya sebuah kejutan besar untuk mereka. Betul? Ini yang terakhir yang ingin saya tunjukkan untuk kalian. Jadi dulu habis lulus SMA sama kamu kan ada seleksi Dipora juga untuk masuk ke arena junior. Waktu itu yang daftar sekitar 500 anak under 17 untuk mengikuti Piala Suratin waktu itu. Selama itu aku seleksi, alhamdulillah bisa masuk 7 besar, soalnya di Padang cuma 7 orang. Jadi itu habis dipanggil itu dulu waktu di arena itu Mbak, pas hampir 1 tahun misalnya kan udah ada tim inti kan, saya juga kan cuma cadangan kan di sana. Terus sebenarnya udah mau berhenti Pak, putus asa mau main bola. Terus sama orang tua terus nanti saya support untuk sepatu apa gitu. Sedih banget cerita itu. Di sana kan di tempat saya tinggalkan saya juga punya maksudnya kecil yang di bawah saya juga kecil jadi pas saat lulus dari pelatihan juga saya ya kenal di sana barangkali ya jadi panutan buat anak. Yang penting kita harus tahu optimis Pak, kita juga harus berusaha, harus berdoa bahwa kesempatan itu ada. Kalau teman-teman kita diberi kesempatan, kita beri yang terbaik. Tepuk tangan saya berbahagia. Karena waktu kita terbatas, saya akan lanjut begini. Saya boleh tahu nggak siapa di antara kalian yang tidak lagi punya ibu? Boleh katakan? Yang tidak punya ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Thank you. I love you. Yang di ruangan ini tidak punya ayah, katakan. 1, 2, 3, 4. Yang tidak punya ayah dan ibu, ada? Luar biasa. Kita kasih applause untuk teman kalian luar biasa.
Jaya Teguh Angga masih lumayan punya kesempatan untuk menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dulu pengorbanan mereka untuk belikan dia sepatu itu masih bisa dia balas. Kamu silakan tanya kepada mereka yang nggak punya ayah, tidak punya ibu, bahkan tidak punya ayah dan ibu, gimana rasanya memperjuangkan sesuatu dan kalian tidak tahu ingin diberikan kepada siapa. Jadi saya maksudnya cuma pengen bilang gini, selagi kesempatan itu masih ada, jangan pernah bermain-main dengan waktu, jangan pernah bertaruh dengan kesempatan. Do the best, lakukan yang terbaik. Jangan bilang, mas saya masih muda. Mungkin kamu masih muda, tapi ibuku enggak. Kamu mau bilang, pak saya kan masih muda, saya masih anak-anak. Mungkin kamu masih anak-anak, tapi bapakmu tidak. Ada seorang mahasiswi Brawijaya maju ke depan, ngomong di depan teman-temannya. Dia bilang, saya anak ayah, dari kecil saya dibelikan apapun oleh ayah saya. Mulai dari sepatu sampai jepit rambut yang saya pakai itu adalah hasil pembelian ayah saya. Suatu hari ayah saya bilang, saya pengen punya anak yang ahli dalam bidang IT. Saya yang gak suka komputer, tiba-tiba saya bilang, saya mau jadi ahli IT, katanya. Akhirnya saya daftar di Brawijaya jurusan IT, teknik informatika, dan saya diterima. Saya sekarang ada di depan Anda semua. Saya jadi mahasiswa teknik informatika. Tapi sayang yang paling amat saya sedihkan adalah karena ayah saya yang memimpin anak-anaknya untuk menjadi ahli informatika tidak bisa melihat itu karena 2 bulan yang lalu ayah saya meninggal. Waktu tidak akan pernah memberikan kesempatan kalian kepada kalian untuk menunggu. Waktu mungkin akan membuatmu selalu menyesal dan menyesal jika kamu membiarkan dia berlalu tanpa ada isi yang terbaik yang bisa kalian lakukan di dalam. Nah, saya cuma ingin berpesan kepada kalian, selagi masih ada kesempatan, selalu berjanjilah dalam hatimu untuk menghadirkan senyum di wajah ayah dan ibu. Jika engkau tidak bisa hantarkan mereka naik haji hari ini, jika engkau tidak bisa hantarkan mereka naik haji hari ini, kamu bisa hadiahi mereka dengan tilawah Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa membelikan mereka kendaraan termewah yang bisa kamu hadiahkan bagi mereka, kamu bisa hadiahkan mereka dengan prestasi. Apapun yang paling mungkin kamu lakukan, yakinlah bagi setiap orang tua itu adalah hadiah yang paling indah. Bahkan kalau saya mau jujur kepada kalian, kalian tahu hadiah terindah anak saya kepada saya hari ini adalah ketika anak saya pagi-pagi berangkat sekolah dan mengatakan, "Bi, cium pipi, cium kiri kanan dan katakan I love you." Itu adalah hadiah yang luar biasa. Artinya setiap hari kamu bisa memberikan hadiah indah untuk orang tuamu. Jangan tunggu nanti keburu mereka tidak bisa menikmatinya. Mungkin saat kamu bisa ajak mereka jalan-jalan ke Amerika, mereka sudah stroke. Mungkin saat kamu sudah bisa hajikan mereka, mereka sudah mengalami kanker yang sangat ganas. Jadi jangan tunggu nanti. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk membahagiakan mereka. Sanggup? Sanggup? Aplaus untuk kalian semuanya. So, mulai dari sekarang apa yang harus dilakukan oleh kalian semua? Lihat ini. Ada pemilihan British Got Talent. Ada seorang anak perempuan namanya Connie. Dia menjadi peserta. Awalnya, kalian tahu Simon ini akan orang paling sinis sama semua peserta, betul? Termasuk American Idol. Connie yang kecil, giginya ompong, itu sudah diremehkan sama si Simon. Connie ini gak punya pikiran yang berlebihan. Dia cuma pengen tunjukkan bahwa saya bisa. Usianya masih 6 tahun.
So lihat, polos. Karena ternyata adik-adik sekalian, orang-orang hebat itu tidak membutuhkan pola pikir yang terlalu rumit. Siapapun yang mau berjuang, mentok, habis-habisan, tanpa syarat apapun, dia akan menjadi pemenang. Dan Koni ini yang melakukannya. Dia nggak berpikir terlalu rumit. Coba lihat, awalnya dia diremehkan, dianggap tidak mampu. What's your name? Colin. How old are you, Colin? What do you do, Colin? You're a singer? Yeah. How long have you been singing? And you know that the winner of this competition... Dia nyanyi mulai usia 2 tahun. What do you think about it? Kamu tahu kan kalau kamu nanti berhasil bisa jadi seorang ratu? Yes. What do you think? Dia bingung. Iya ya, mau ngapain katanya. Jadi kan terlalu banyak pikirannya. Okay, off you go then, Colin. Dia hanya berfokus menunjukkan yang dia bisa, yang terhebat dari dirinya. Dia tidak peduli orang melecehkan dia, mencemooh dia, mengatakan dia tidak mampu. Yang penting dia berusaha. Saya ingin kalian melihat apa ekspresi Simon setelahnya. Itu saja yang menjadi poin saya. You sung that beautifully. Okay, and Amanda was crying, so she obviously liked it. Oh, completely. Which means there's only one person you need to really impress. That's the nasty song. What do you think? Apa yang tadi dikatakan Simon yang nakal katanya? Connie, Tony, I'm going to talk to you right saya now ingin bilang kepada kamu Okay. sekarang because I think sebagai it's seorang important. artis. I thought Saya pikir you were fantastic. you are fantastic. Tepuk tangan buat kamu. Yang penting sekarang adalah fokus kepada pencapaianmu, lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik kepada dunia, dan biarkan orang lain perlahan-lahan melirikmu. Itu yang bisa kalian lakukan. Adik-adik, pesan saya, jangan biarkan hinaan itu berhenti pada titik di mana engkau terbukti benar-benar hina. Kalau kamu dihina, diam, tidak melakukan perbaikan, maka kalian hanya sekedar membuktikan bahwa perkataan orang lain bahwa kalian hina itu benar. Betul. Tapi kalau kamu dihina, kalian katakan, oke, saya akan tunjukkan kepada kalian siapa diri saya yang sebenarnya. Kemudian kalian berusaha dengan luar biasa sampai orang lain tercengang dan orang lain melihat bahwa ternyata dugaan mereka keliru karena ternyata kalian lebih hebat dari yang mampu mereka bayangkan. Ini tugasmu hari ini. Dan pesan saya yang berikutnya Bapak adik-adik sekalian ini, kalau kalian menduga bahwa yang sedang kalian jadikan lawan hari ini adalah orang lain, kalian keliru. Boleh nggak saya tanya, siapa musuh terbesarmu dalam hidup? Kalau begitu pertanyaan saya berikutnya adalah, siapa lawan kompetisi terbesarmu dalam hidup? Musuhmu memang dirimu, tapi lawan kompetisimu bukan dirimu. Mas Ferry ingin buka pikiran kamu semua. Ingat betul kata-kata saya ini. Lawan kompetisi, lawan pertandingan terbesarmu dalam hidupmu bukanlah orang lain dan bukan pula dirimu. Lawan pertandingan dalam hidupmu yang paling besar adalah sisa usia kedua orang tuamu. Hari ini kamu sedang berjuang untuk menunjukkan siapa
Atau mohon maaf, sisa usia ibumu lebih cepat sampai di titik akhir. Ingat kata-kata saya sekali lagi. Lawan bertandingmu yang paling besar dalam hidupmu adalah sisa usia ibu. Jangan sampai dia sampai di ujung perjalanan terlebih dahulu sebelum engkau membahagiakan mereka. Berjanjilah dalam hatimu, jangan sampai ayahmu lebih dulu meninggalkanmu sebelum engkau hantarkan mereka ke Baitullah. Sanggup? Sanggup? So, mulai dari sekarang, siapapun yang sadar musuh sejatinya dan siapapun yang sadar lawan terbesar dalam hidupnya, saya yakin dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatannya lagi. You will be the best. Kalian akan menjadi yang terbaik di depan. Saya tadi janji film yang tadi yang terakhir ini yang benar-benar terakhir buat kalian. Tolong diperhatikan dengan hati ya. Mungkin ada yang pernah nonton. Ada seorang laki-laki namanya Derek Redmond, seorang pelari. Seumur hidup dia bermimpi untuk menjadi juara olimpiade dalam hidupnya. Dia ikut cabang lari 400 meter di olimpiade. Kemudian dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dia siap menjadi pemenang. Dia siapkan mentalnya untuk betul-betul menjadi pemenang sejati. Saat pistol sudah dibunyikan, dia lari secepat-cepatnya. Qadarallahu ma sa'a. Apa daya Anda sekalian? Pada jarak sekitar, setelah dia lari sekitar 150 meter, dia merasakan sakit yang sangat panas di paha kanannya. Itu membuat dia berhenti seketika. Coba lihat, dia berhenti seketika, gak bisa melanjutkan lagi. Diperiksa oleh para medis, dokter datang memeriksa kakinya, dan dokter menyatakan dia tidak boleh lari lagi. Kenapa? Jangankan lari, dia memaksa berjalan cepat saja, maka cederanya akan lebih besar, cederanya akan lebih parah, dan akan mengancam kehidupannya. Mohon maaf, akan mengancam dirinya untuk tidak bisa lari sepanjang sisa hidup. Apa yang dia katakan, deh? Saya tidak mau kemudian. Dia singkirkan para medis, kemudian dia berdiri. Saya harus selesaikan pertandingan ini, karena mungkin saya tidak punya waktu lagi untuk bertanding dalam sisa hidup saya. Ini pertandingan saya, dan mungkin ini adalah pertandingan terakhir saya. Itulah yang memaksa dia terus berlari. Tiba-tiba ada laki-laki deh yang menghalau petugas keamanan. Dia lari mendekat, dia rangkul dari belakang Derek Redmond. Apa yang dia katakan? Kamu tidak harus begini, nah. Kamu nggak harus buktikan apa-apa. Kenapa dia merangkulnya? Karena dia adalah ayahnya. Derek Redmond bilang, tidak ya, saya harus selesaikan pertandingan ini. Kemudian ayahnya mengatakan, kalau begitu nak, kita akan selesaikan pertandingan ini bersama. Dan bersama mereka berdua berlari. Bukan berlari sebetulnya, mereka berdua hanya berjalan menyelesaikan pertandingan ini. Inilah ayah kita, inilah orang tua kita yang sanggup untuk terus bersama kalian kapanpun kalian membutuhkan. Saya hanya ingin bilang kepadamu, tidak ada ayah yang sanggup membiarkan anaknya terjatuh sendiri. Kurang 150 meter, kurang 150 meter, akhirnya oke. Oleh karena itu, di akhir kesempatan saya ketemu dengan kalian, saya cuma ingin berpesan. Tolong dengarkan saya. Dr. Arif Alamsyah, rekan saya sesama trainer, pernah ngisi di SMA Negeri 1 Blora. Dia menceritakan pengalaman yang paling dahsyat dalam hidupnya selama ngisi training kepada saya. Waktu itu ada sekitar 300-an anak di dalam satu hall. Saya kasih training mereka karena materinya ESQ, endingnya adalah kontemplasi. Ketika saya cerita tentang ayah dan ibu, semuanya nangis, kecuali satu anak laki-laki duduk pojok belakang, dia ramai sendiri. Dokter Arif itu hampir tidak tahan, dan dia cuma ngomong begini, ya Allah tunjukkan sesuatu kepada dia.
Sampai acara selesai dia masih godain teman-temannya. Teman-temannya nangis, dia cuma cie-cie gitu. Bayangkan, apa gak sebel ya? Akhirnya jawaban Allah itu segera datang. Dokter Arif selesai, tiba-tiba ada satu guru lari masuk. Mohon maaf dokter, ada yang perlu saya sampaikan. Dia bilang kepada siswanya, mohon maaf ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia ibu dari, sebutkan namanya, dan nama itu adalah anak yang tadi ramai di belakang. Seketika dia diam, seketika dia shock. Jawaban Allah selalu hadir langsung. Saya tidak tahu, mungkin ciuman kalian di tangan ibumu tadi pagi bisa jadi yang terakhir. Senyuman ayahmu tadi pagi yang kamu lihat boleh jadi yang terakhir. Terakhir dalam makna mungkin ayahmu akan segera meninggalkanmu, atau mungkin terakhir karena setelah itu dia tidak akan pernah bisa tersenyum lagi karena terserang sakit. Tapi saya yakin anak yang telah berusaha menunjukkan semua yang terbaik dalam hidupnya, dia selalu akan berkata, setiap hari saya sudah melunasi sebagian tanggung jawab saya untuk orang tua saya. Saya sudah beritahu ibu saya sudah memberikan yang terbaik setiap saat, setiap saya bangun. Dan saya hanya selalu berdoa, ya Allah, tunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya telah memberikan mereka yang terbaik pada setiap detik kehidupan saya. Jangan pernah menunggu sukses, jangan pernah menunggu kaya, jangan pernah menunggu kalian menjadi orang hebat untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Karena boleh jadi saat kalian hebat, mereka sudah tiada. Hari ini, kamu itu yang terhebat buat ibumu deh. Apapun keadaanmu hari ini, kamu adalah yang terhebat untuk ayahmu. Tidak peduli siapapun kamu hari ini, kamu adalah anak yang paling dia cinta. Sambutlah cinta mereka, berikanlah senyum untuk mereka, dan jangan pernah berhenti untuk mengatakan, Mom, I love you about everything. Terakhir, saya beri kesempatan kepada siapapun yang ingin berbagi dengan temannya.